Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Gunawan dalam mata pelajaran biologi kelas 11. Salam sehat selalu buat kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Pada pertemuan hari ini Bapak akan melanjutkan materi tentang sel bagian kedua. Sebelumnya pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi sel dari mulai pengertiannya, sejarah sel, teori-teori sel, dan macam-macam sel. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi dari organel-organel sel. Organel sel yang pertama yaitu membran sel atau membran plasma. Membran sel tersusun atas lapisan fosfolipid yang berlapis ganda atau bilayer, protein serta karbohidrat dan lemak. Membran sel memisahkan bagian-bagian dalam sel dengan lingkungan di luarnya. Membran sel berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya molekul-molekul tertentu dan bersifat semi permeabel. Organel sel yang kedua ada inti sel atau nukleus. Inti sel adalah organel yang paling menonjol dibandingkan dengan organel sel lainnya. Struktur inti sel terdiri dari membran inti, nukleoplasma, nukleolus, dan kromosom. Adapun fungsi inti sel untuk mengontrol seluruh kegiatan sel seperti reproduksi, respirasi, pertumbuhan, pembentukan protein dan senyawa lain, serta pembuangan zat sisa dan lain-lain. Yang ketiga ada plasma sel atau sitoplasma, berbentuk cairan semi transparan dan kental. Plasma sel mengandung berbagai jenis senyawa organik dan anorganik. Juga di dalamnya terdapat berbagai macam reaksi kimia atau proses hidup. Sitoplasma dilengkapi dengan organel-organel seperti mitokondria, RE, ribosom, kloroplas, dan yang lainnya. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria berperan dalam proses pembentukan energi. Mitokondria banyak mengandung enzim respirasi atau pernapasan. Mitokondria memiliki dua membran. Yang pertama membran luar berfungsi untuk melindungi bagian dalam, dan membran dalam berlipat-lipat membentuk krista, fungsinya untuk memperluas permukaan. Tampak pada gambar itu ada struktur dari mitokondria, ada inner membran, outer membran, krista, dan matrik. Organel sel yang selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom adalah partikel berbentuk bulat yang berenang bebas di dalam sitoplasma atau menempel pada dinding retikulum endoplasma dan merupakan struktur terkecil yang terdapat dalam sel, di mana tempat berlangsungnya sintesis protein. Organel sel yang keenam ada retikulum endoplasma atau RE, merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua tipe RE, yaitu RE kasar yang ditempeli ribosom dan RE halus yang tidak ditempeli ribosom. Fungsinya pembentukan glikolipid, glikoprotein, dan metabolisme lemak. Ini gambar retikulum endoplasma yang ditempeli ribosom. Organel selanjutnya ada badan Golgi atau kompleks Golgi. Badan Golgi atau kompleks Golgi merupakan kumpulan kantung yang bertumpuk-tumpuk, berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE. Berperan dalam proses sekresi atau pengeluaran zat sisa sel. Membentuk lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantung yang berisi enzim pencernaan yang disebut enzim lisosim. Lisosom berperan dalam pencernaan intrasel. Jika lisosom pecah, maka enzim di dalamnya akan keluar dan mencerna atau menghancurkan organel sel. Akibatnya sel akan mati. Berikut gambar dari organel sel lisosom.
Berikut ada vakuola. Vakuola pada sel tumbuhannya sudah tua berukuran besar, sedangkan pada sel hewan berukuran kecil. Berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada gambar terlihat vakuola pada sel tumbuhan yang berukuran besar. Sedangkan pada sel hewan, vakuolanya berukuran kecil. Selanjutnya, ada organel, yaitu mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus adalah bangunan langsing berbentuk silindris, berongga, tidak bercabang, tidak bermembran yang tersusun atas protein dengan diameter 25 nanometer dan panjang tak menentu. Mikrotubul mempunyai beberapa fungsi, yaitu membentuk silia, sentriol, dan benang-benang spindle. Mikrofilamen terdiri atas untaian protein globular, aktin, dan mikrofilamen berhubungan dengan miosin. Bertanggung jawab untuk semua gerakan yang ada di dalam sel, seperti kontraksi, aliran sitoplasma, endositosis, eksositosis, gerak amoeboid, dan perubahan bentuk sel. Jadi kesimpulannya, fungsi mikrotubulus dan mikrofilamen adalah untuk menguatkan sel, menjaga bentuk sel, serta berperan dalam pergerakan sel. Organel yang ke-11 yaitu plastida. Hanya terdapat pada sel tumbuhan, mengandung pigmen tertentu. Contohnya, kloroplas, yaitu plastida yang berwarna hijau karena mengandung pigmen klorofil. Lalu ada kromoplas berwarna kuning atau merah. Lalu ada leukoplas, tempat cadangan lemak, dan amiloplas, tempat cadangan karbohidrat, serta proteinoplas, tempat cadangan protein. Berikut ada gambar kloroplas. Terlihat struktur dari kloroplas, yaitu membran dalam dan membran luar. Terus ada grana, yaitu tumpukan tilakoid. Ada tilakoid serta membran tilakoid, tempat energi cahaya ditangkap oleh klorofil dan diubah menjadi ATP. Lalu ada stroma, tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Organel selanjutnya ada sentriol. Sentriol berperan dalam pembelahan sel dan hanya dimiliki oleh sel hewan. Untuk organel yang terakhir ada dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan bersifat kaku, tersusun atas polisakarida berupa selulosa dan pektin. Fungsi menjaga bentuk sel, menjaga sel dari pengaruh mekanisme dari luar. Dinding sel memiliki saluran tempat keluar masuknya berbagai zat yang disebut dengan plasmodesmata. Nah, ini adalah contoh dari dinding sel pada sel tumbuhan. Nah, itulah struktur dan fungsi organel-organel sel yang bisa Pak sampaikan hari ini. Berikutnya ada tugas buat kalian. Yang pertama, amatilah bagian-bagian struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian lengkapilah tabel berikut dengan tanda positif atau ada dan negatif atau tidak ada pada kolom yang sesuai. Setelah itu, identifikasi organel yang ada pada sel tumbuhan dan sel hewan. Masukkan perbedaan yang tampak ke dalam tabel berikut. Kerjakan tugasnya dan kirim ke Bapak ya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang belum paham, silahkan hubungi Bapak melalui telepon atau WhatsApp atau aplikasi lainnya. Jika ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang ada pada tabel tadi. Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.